Kita sudah dipersatukan sebagai keluarga mulai dari ujung barat Indonesia, dari Pulau Nias sampai ujung timur Indonesia, Papua. Karena itu, sebagai sukacita dari keluarga besar Waspakrik, mereka menyambut dengan penuh kasih kedatangan dari besan dari anak kekasih Stadion Waspakrik bersama Sarai Ramo adalah nyanyian kesungguhan selamat datang besan dari anak kekasih Stadion Waspakrik bersama istrinya Siska Lauli. Prosesi buka tikar dan menginjakkan kaki di piring ini adalah prosesi yang menunjukkan bahwa keluarga besar Waspakrik menyambut dengan sukacita, dengan penuh memberi anugerah dan tak terbilang pun mujizat berkat-Nya. Di saat ini kami menyanyi dan mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, bahwa hari ini hari Tuhan, hari yang mulia, di mana persekutuan keluarga besan Bapak kekasih kami, Bapak Dr. Yasona Lauli, dalam tugasnya ke Papua dan merencanakan dan meluangkan waktu untuk bertemu kami secara kekeluargaan
di tempat ini, di rumah hambamu Bapak Hafid dan Ibu dan kami semua di tempat ini. Tahun yang lalu saya dari Tanah Tabi dengan Mama Lince 7 tahun yang lalu, ya, dari sini terbang ke Jakarta dan terus ke Medan untuk pertama kalinya. Dan acara yang sama seperti ini, ketika kami pergi, yang biasa di sini kita bilang acara Minang dan Mas Kawin dengan keluarga besar Nias, ya, keluarga besar Nias di Medan ketika itu. Keluarga Laoli, ya, besan perempuan dari keluarga Ketaren. Dan syukur bagimu Tuhan bahwa di malam sore hari ini di tempat ini sekali lagi atas nama keluarga besar Puspakrek, keluarga besar Samber dan masyarakat Biak secara pribadi dan keluarga, kami menyampaikan terima kasih bahwa Tuhan nyatakan berkat dan lewat Siska anak mantu kekasih lahir putra putri buat keluarga besar Samber dan keluarga besar Biak dan keluarga Papua. Mari kita applause buat kemuliaan Tuhan. Begitu sekali lagi dari tempat ini. Dan ketika waktu itu saya bawa burung-burung cendrawasih, dan saya katakan dalam acara itu buat Bapak, kita orang Papua tidak punya apa-apa. Ketika Tuhan ciptakan langit dan bumi termasuk kami di Papua, salah satunya ini burung-burung cendrawasih. Saya berikan ini sebagai tanda sesuai dengan namanya. Kiranya kau Bapak jadi penasihat bagi orang-orang bijak di negeri ini. Dan terbukti setelah kami sampai di Jakarta, waktu itu hari ulang tahun GKI tanggal 26 Oktober, kita lihat di televisi bahwa Presiden pakai baju putih dan semua orang menteri-menteri, calon-calon menteri pakai baju putih, dan dipanggil nama Dr. Yasona Laoli. Dan saya dapat telepon dari Medan, dari supir itu. Ya, dia bilang doa kau benar. Doa kau benar. Saya ini cuma menyampaikan saja, tapi simbol bahwa doa orang Papua juga akan mengawali Bapak Laoli. Puji Tuhan, tadi dia sampaikan bahwa ya tiada hari kita dengar di televisi, dengar dilihat di YouTube juga. Besan saya ini demo tiap hari, tetapi puji Tuhan hari ini di gereja Bapak nyatakan bahwa sebagai anak-anak Tuhan jangan khawatir, kecil. Ada amin? Terima kasih untuk semuanya. Itulah pengalaman bersama besan ini, dan sampai hari ini tiba di sini. Puji Tuhan, syukur bagi Tuhan. Di tempat ini doa kami juga selalu naik untuk Bapak Laoli. Sending melahirkan GKI. Sekarang sudah umur sekian tahun, dan ini salah satu kompleks pendidikan karena Tete Tom adalah guru. Shalom. Shalom. Yang saya hormati Bapak Hafid, Puspakrek dan Ibu Shelly dan seluruh keluarga besar Puspakrek, Bapak Ibu semua hadir bersama saya, Pak Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua. Sebenarnya saya sudah lama berencana untuk datang ke Biak, tapi berkali-kali selalu tidak ada waktu. Karena sebagai keluarga tentunya, bukan sebagai Menteri Hukum dan HAM, saya ingin tentunya, karena kita sudah dipersatukan sebagai keluarga mulai dari ujung barat Indonesia, dari Pulau Nias sampai ujung timur Indonesia, Papua, Biak pada khususnya.
Jadi ini perjalanan panjang. Kampung kami itu adalah di paling barat Indonesia dan dia termasuk paling timur Indonesia, walaupun masih ada di atas, tapi secara kepulauan, saya juga datang dari pulau dan keluarga Ospakrit juga ada di pulau ini. Ini semua adalah karena karunia Tuhan. Dan mohon maaf dulu waktu Ika dibawa kemari saya tidak bisa ikut. Maka saya berpikir suatu saat saya pasti datang ke Papua, khususnya ke Biak, untuk datang berkunjung kepada desa kami, Pak Tito Ospakrit dan Ibu di sini, untuk menunjukkan bahwa sebagai keluarga kita disatukan dalam kasih Kristus juga secara adat. Dan baru pada kesempatan ini saya punya kesempatan untuk hadir di sini, menyempatkan diri walaupun agak padat dalam rangka perjalanan saya kunjungan kerja ke Papua. Saya sungguh mendapat penghargaan yang besar dari seluruh keluarga kita yang ada di sini, juga pemerintah daerah yang ada di sini, yang menganggap saya bukan hanya semata-mata sebagai seorang menteri, tetapi sebagai seorang keluarga dari Biak yang mempersatukan menantu kami Stevie dan anak saya Francisca. Kami sudah mempunyai 3 cucu dari Stevie dan Siska. Hana, Nathan ada di sini bersama-sama kemarin datang, Nathan dan Jeremy 3. Dan ini sekali lagi berkat Tuhan yang besar. Mereka, karena saya sekarang sendiri, memang sebelumnya juga bersama Ibu almarhum, mereka bersama kami. Karena sepi juga kalau tidak ada yang menemani di rumah. Jadi ini juga cucu-cucu menjadi hiburan tersendiri juga buat saya. Walaupun pada umumnya saya pulang tengah-tengah malam dan pergi cepat-cepat, tetapi tetap ada waktu pagi-pagi bisa ketemu, kadang-kadang bisa ketemu dengan cucu-cucu di sini di Medan, di Jakarta. Dan sekarang mereka tadi diberitahu bahwa Hana juga dibaptis di sini, ya, di jam Elisha yang tadi saya datang. Kiranya pertemuan kali ini bukan pertemuan yang terakhir saya berkunjung ke Biak. Saya sampaikan tadi kepada Pak Bupati, nanti kita atur satu pertemuan yang baik di sini, satu pertemuan kerja, dan mungkin wilayah timur, beberapa kantor wilayah untuk mengadakan rapat kerja di sini mengenai kekayaan intelektual atau perusahaan perorangan, sehingga ada waktu saya untuk melihat lebih luas melihat lebih dalam tentang Biak. Karena kalau melihat cerita dari Pak Bupati sekarang, banyak spot-spot pariwisata bahwa Biak punya potensi yang sangat besar untuk pariwisata. Dan tentunya tidak hanya pariwisata, juga daerah ini kaya dikaruniai Tuhan dengan kekayaan lautnya, terutama ikan, yang kita harapkan bisa Pak Bupati. Saya tahu bahwa waktu ada pertemuan di istana, Pak Bupati dipanggil Presiden secara khusus bagaimana agar ekspor ikan tuna dari sini bisa langsung ke Jepang. Jadi kita diskusi dengan Pak Bupati, mudah-mudahan hal ini bisa diwujudkan karena potensi yang sangat besar kekayaan alam yang diberikan oleh Tuhan kepada kepulauan ini dan sekitarnya tentunya betul-betul menghasilkan dan bermanfaat bagi masyarakat di Biak, dan tentunya juga menjadi pendapatan daerah yang bermanfaat bagi pembangunan masyarakat. Sekali lagi terima kasih atas keramah tamahan sambutan yang hangat dari keluarga besar Ospakrit kepada saya, dan kami mohon maaf tidak membawa apa-apa dari Nias, tetapi hanya diri kami. Kalau secara adat memang harus ada, itu kaki 4 harus ada. Tapi ini adalah persaudaraan. Mudah-mudahan dengan waktu kita dapat bertemu kembali. Shalom. Shalom.